Baik, terima kasih Bu Lili, Ibu Bapak, selamat malam semuanya. Apa kabar? Shalom. Semoga Shalom. selalu sehat semua ya. Kita berikan Sehat. tepuk tangan yang pertama untuk kemuliaan Tuhan, Ibu Bapak. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Yang kedua, kita bersyukur karena Bu Lili dengan segala talenta yang sudah Tuhan berikan, malam hari ini boleh memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lili. Terima kasih ya Bu Lili ya, luar biasa. Senang sekali malam hari ini saya boleh menyapa Anda semua. Ibu Bapak, tak kenal maka tak sayang. Nama saya itu cukup unik karena rasanya nama saya itu kalau kaos itu unisex ya, bisa digunakan pria maupun wanita. Ya, kenapa? Karena banyak yang kalau belum mengenal saya itu disangka seorang perempuan. Beberapa kali bahkan dalam persekutuan doa, saya belum on cam, masih off cam. Lalu worship leadernya bilang, "Selamat malam Bu Elvindes." Ya. Padahal saya laki-laki tulen karena Tuhan karuniakan seorang istri dan seorang putra. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta, Ibu Bapak, dan saat ini melayani sebagai pewarta dan juga pengajar. Malam hari ini materi kita cukup padat karena saya akan menggabungkan ajaran gereja dan juga pewartaan. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi kalau misalkan nanti Ibu Bapak merasa penting, silakan dicatat ya agar tidak lupa. Sehingga kita dapat semakin menggali kekayaan Gereja Katolik. Ya, tema kita malam hari ini adalah mahkota kehidupan. Tema yang sangat menarik, kita akan sama-sama belajar. Saya akan mulai pewartaan malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang pangeran. Pangeran ini terkenal karena ketampanannya dan juga kebaikan hatinya. Nah, suatu ketika dia itu ngomong kepada penasehatnya, "Pak penasehat, saya itu mau memberikan hadiah kepada rakyat. Hadiah berupa seluruh isi istana ini." Lalu penasehatnya senang banget, ya kan? "Oh, boleh tuanku. Bagaimana caranya?" Lalu sang pangeran bilang kepada penasehatnya, "Besok tolong jam 6 pagi kamu umumkan jam 6 pagi tepat minta kepada para rakyatku untuk berkumpul di depan pintu istana. Nanti suruh mereka masuk dan kemudian nanti suruh mereka berhadapan langsung denganku." "Oh, baik tuanku, saya akan ngomong kepada rakyat dan besok mereka sudah kumpul bersama-sama di depan pintu gerbang istana." Lalu sang penasehat langsung ngomong kepada rakyatnya, "Rakyat, sang pangeran kita itu meminta kalian semua untuk berkumpul di depan pintu istana besok pukul 6 pagi. Karena sang pangeran kita mau memberikan seluruh isi istananya." Wah, rakyat yang mendengar itu langsung berbondong-bondong, nggak sabaran, langsung mau siap-siap datang besok pagi pukul 6 di pintu gerbang istana. Jadi waktu para rakyat ini mendengar perintah dari sang pangeran, mereka tidak sabar dan mereka langsung datang mengantri di depan pintu gerbang istana. Tepat besok paginya pukul 6, rakyatnya kan sudah menunggu di depan pintu gerbang, sudah mengantri semalaman. Lalu sang pangeran bilang kepada penasehat, minta agar pintu gerbang itu dibuka. Nah, pada saat pintu gerbang itu dibuka, rakyat langsung berdesak-desakan, sikut kanan, sikut kiri. Mereka masuk ke dalam ruangan utama di mana sang pangeran berada. Dan saat itu
Mereka sangat takjub akan kemegahan di dalam ruangan utama di mana sang pangeran berada. Pada saat mereka semua sudah berkumpul, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu sang pangeran berkata kepada mereka bahwa kalau mereka menyentuh apapun pertama kali, maka yang pertama kali menyentuhnya, barang itu boleh dibawa pulang. Wah, rakyatnya senang banget. Sehingga pada saat itu sang pangeran bilang, oke, saya hitung mundur. Silahkan, pegang sesuatu yang kalian suka, lalu silahkan bawa pulang, karena barang yang kau pegang itu menjadi milikmu. Lalu dihitung mundur oleh sang pangeran. 3, 2, 1. Wah, langsung berbondong-bondong. Ada seorang pemuda memegang meja pangeran yang terbuat dari emas. Lalu meja ini milik sang pemudanya. Lalu ada seorang gadis melihat, ya kan, ada lukisan indah di dinding dari istana sang pangeran itu. Lalu lukisan itu disentuh dan menjadi milik sang pangeran. Lalu ada anak kecil melihat ada sebuah guci di sudut ruangan. Lalu akhirnya guci itu disentuh dan milik sang anak. Ibu-ibu nggak mau kalah, ya. Ibu-ibu nggak peduli apa yang terjadi di dalam ruangan utama. Yang mereka pedulikan adalah isi dapur dari istana, ya kan? Jadi mereka langsung pergi ke dapur. Wah, ibu-ibunya saking sibuknya pegang mangkok yang terbuat dari emas, sendok garpu, ya kan, piring, semuanya dari emas dan mereka bisa bawa pulang. Tapi yang menarik adalah dari sekian banyak orang, ada satu gadis muda yang sangat cantik, bengong melihat aksi mereka. Lalu semuanya sudah dipegang, semuanya sudah disentuh. Tetapi dia melihat bahwa ada satu yang belum disentuh dan dipegang. Akhirnya sang gadis ini mendekati sang pangeran. Lalu sang pangeran ini disentuh dan dipegang, maka sang pangeran ini menjadi milik si gadis ini. Jadi si gadis ini memiliki sang pangeran dan juga seluruh isi istananya. Karena disentuh dan dipegang pertama kali oleh gadis ini. Ibu bapak, apa makna dari cerita ini? Bahwa seringkali kita fokus pada hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi sebenarnya alangkah baiknya kita fokus pada mahkota kehidupan yang akan kita dapatkan dan peroleh pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kita akan mulai dengan sebuah semangat dari bahasa Latin, agekot agitis, ya, artinya agekot agitis, ya, artinya segala hal lakukanlah dengan baik, ya, agekot agitis, ya, age, quote-nya QUOD, agitis itu AGITIS. Segala hal lakukanlah dengan baik. Ya, ini sebuah semangat. Kita buka bersama Ibu Bapak Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bantu bacakan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Tony. Ibu Bapak, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada 2 tokoh utama dalam perikop yang barusan kita dengar, yaitu Lazarus yang miskin dan orang yang sangat kaya. Bacaan yang barusan kita dengar diambil dari Injil Lukas. Ibu Bapak, sebagai informasi, Injil Lukas bisa disebut Injil kaum marginal. Ya, Injil kaum orang-orang yang terlupakan, yang tersisihkan, yang miskin. Itulah kekhasan Injil Lukas. Karena jemaat Lukas itu adalah jemaat yang memang marginal, miskin, dan terasing. Maka kita akan menemukan cerita orang-orang miskin, orang-orang yang terasing. Seperti malam hari ini kita bahas Lazarus. Ibu Bapak pasti pernah mendengar tokoh Zakheus. Janda miskin yang memberikan 2 peser. Orang Samaria yang murah hati. Semuanya itu ada di dalam Injil Lukas. Karena Lukas benar-benar memperhatikan jemaatnya, yaitu kaum marginal. Nah, barusan kita mendengar ada 2 tokoh, Lazarus yang sangat miskin dan orang yang sangat kaya. Lazarus yang sangat miskin ini tubuhnya penuh dengan borok, suatu penyakit, mohon maaf, yang sangat menjijikkan. Dan saat itu dia kelaparan. Dia tidak berani meminta, bahkan kalau kita baca di ayat 21, coba kita perhatikan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi Lazarus ini berharap ada suatu makanan sisa yang terjatuh dari meja makan si orang kaya tersebut. Lalu yang terjadi apa? Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Lazarus
meninggal dunia dalam kelaparan. Tidak ada yang peduli dengannya. Tetapi yang menarik, ada frasa pangkuan Abraham. Tolong digarisbawahi, karena nanti kita akan membahas hal ini. Karena banyak pertanyaan, pangkuan Abraham itu tempat seperti apa? Ya. Lalu yang berikutnya, sekarang yang orang kaya. Ayat 23, ternyata dikatakan demikian. Orang kaya itu juga mati. Jadi Lazarus mati, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi pada saat mereka meninggalkan dunia, mereka berada di suatu tempat di mana ternyata Lazarus berada di pangkuan Abraham yang berada di atas dari orang kaya itu. Maka barusan kita dengar bahwa orang kaya itu memandang ke atas. Ia melihat Lazarus sedang dipangku oleh Abraham. Nah, kita akan membahasnya, Ibu Bapak. Oke, kalau dalam syariat para rasul, aku percaya akan apa? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seterusnya, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Betul ya? Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam bahasa Inggris adalah he descended into hell. Hell di sini bukanlah neraka terjemahannya. Ya, yang berarti penghukuman selama-lamanya bagi orang-orang jahat. Bukan, ya. Ke tempat penantian, into hell. Hell di sini adalah terjemahan dari bahasa Yunani-nya adalah Hades, bahasa Latinnya adalah Infernus, dan bahasa Ibrani-nya adalah Sheol. Ya, Sheol ya, bukan ibu kotanya Korea Selatan, bukan ya. Sheol itu artinya dunia orang mati dalam perjanjian lama. Contohnya kalau kita baca Kejadian 37 ayat 35. Ketika Yakub mengira anaknya telah mati, dia berkata, "Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Nah, Yesus turun ke dalam penantian itu ke tempat dunia orang mati atau Sheol tersebut. Nah, Sheol itu adalah tempat penantian di mana jiwa-jiwa orang yang sudah wafat sebelum Kristus menantikan dia. Dan di dalam Sheol itu baik jiwa-jiwa yang baik maupun jiwa-jiwa yang jahat yang berada di sana. Namun Sheol itu, Ibu Bapak, punya tingkatan. Maka orang yang kaya tersebut tetapi miskin hatinya, ia berada di tempat yang paling rendah dari Sheol. Sedangkan Lazarus selama hidupnya, ia sangat miskin, ia sangat dilupakan, tetapi pada saat ia berada di Sheol, dia berada di tempat yang paling atas, yang disebut dengan pangkuan Abraham. Ibu Bapak kalau ingat, pada saat penjahat di sebelah kanan Yesus, bilang kepada Yesus, "Tuhan, kalau engkau datang kembali sebagai Raja, tolong ingat aku." Lalu Yesus bilang apa? "Saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus." Nah, Ibu Bapak, banyak yang mengatakan Firdaus di sini adalah surga. Jawabannya bukan. Firdaus di sini adalah pangkuan Abraham. Ya, tolong diingat nih, pangkuan Abraham. Dan nanti pada saat Yesus naik ke surga, Yesus bersama-sama dengan jiwa-jiwa orang baik
seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Musa, Raja Daud, ya, Nabi Hosea, Nabi Amos, Maleaki, semua orang-orang benar dalam perjanjian lama yang wafat sebelum Kristus, termasuk penjahat di sebelah kanannya yang bertobat, juga akan bersama-sama dengan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Tapi sebelum Yesus wafat dan naik ke surga, mereka berada di tempat penantian atau pangkuan Abraham. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Jadi jangan berpikir yang penting tobat aja seperti penjahat di sebelah kanan langsung masuk surga. Enggak. Ya, Firdaus di situ bukanlah surga. Karena saat itu pintu surga masih tertutup. Tetapi ke tempat penantian atau Seol. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini. Terdapat perbedaan tak terseberangi tadi ya antara orang kaya yang jahat dengan Lazarus yang miskin. Ya, maka tidak ada perbedaan yang tidak terseberangi antara jiwa-jiwa yang baik dan jiwa-jiwa yang jahat, Ibu Bapak. Nah, jiwa-jiwa yang baik ini menanti Sang Penebus di pangkuan Abraham. Jadi udah jelas ya sekarang ya Ibu Bapak ya, pangkuan Abraham itu apa ya, sehingga nggak bingung lagi. Nah, ke pangkuan Abraham inilah Kristus turun untuk membebaskan jiwa-jiwa orang benar yang ada di sana. Termasuk di dalamnya Santo Yusuf dan juga Santo Yohanes Pembaptis. Jadi mereka itu belum langsung masuk surga. Mereka berada di pangkuan Abraham dulu. Ya, ingat tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi mereka sungguh-sungguh menantikan Tuhan Yesus. Nah ini Katekismus Gereja Katolik nomor 633. Ya, kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya. Neraka tadi bukan neraka untuk orang-orang jahat ya. Seperti yang di awal saya jelaskan. Hell di sini adalah terjemahan dari Hades, Infernus atau Sheol. Ya, karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Jadi Musa, Elia, Yesaya, Santo Yusuf, Santo Yohanes Pembaptis itu belum dapat memandang Allah karena Yesus belum turun ke tempat penantian dan belum naik ke surga. Ya. Kemudian itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus, apakah mereka jahat atau jujur. Ya, saat itu ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin yang diterima dalam pangkuan Abraham. Yang malam hari ini kita bahas. Nah, jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Makanya syahadat para rasul, aku percaya, itu harus kita benar-benar imani. Jangan formalitas pada saat kita mendoakannya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Dan seterusnya, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, ini harus benar-benar didoakan penuh dengan iman. Ya, Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya. Bukan. Juga tidak untuk menghapuskan neraka tempat terkutuk. Bukan. Tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum dia. Nah, jadi kalau mungkin ada pertanyaan, apakah orang-orang benar di perjanjian lama langsung masuk surga? Jawabannya tidak. Ya, mereka masuk ke dunia orang mati, ke pangkuan Abraham. Sampai Yesus turun ke tempat penantian,
dan membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Oke, nah ini terakhir dalam ajaran gereja. Dalam bukunya The Aquinas Catechism, Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 4 alasan mengapa Kristus turun ke tempat penantian. Silakan difoto atau dicatat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Yesus harus turun ke tempat penantian? Menurut Santo Thomas Aquinas ada 4 alasan. Yang pertama adalah Kristus dapat menanggung seluruh hukuman dosa, termasuk dosa-dosa para nabi di Perjanjian Lama. Ya, karena penebusan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Kristus membawa misi kasih kepada sahabat-sahabatnya, termasuk jiwa-jiwa yang terdapat di dalam pangkuan Abraham. Lalu yang ketiga, untuk mengalahkan iblis secara total. Dan yang terakhir, untuk membebaskan para kudus dari tempat penantian. Jadi ini adalah 4 alasan mengapa Yesus turun ke tempat penantian. Menurut Santo Thomas Aquinas. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pewartaan. Ya, tadi baru pemanasan. Pemanasannya udah pusing ya. Baru warming up ya, semoga nggak pusing. Karena penting nih, menurut saya sangat penting ya untuk kita ketahui bersama-sama, belajar bersama-sama. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita mahkota kehidupan. Nah, Ibu Bapak, coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Silakan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Jadi dikatakan apa tadi dengan sangat jelas? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi Ibu Bapak, kita itu sedang berada dalam sebuah pertandingan. Dan kita diminta untuk menguasai diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Di Bandung saya lihat udah begitu banyak banner-banner calon presiden Republik Indonesia. Ya, luar biasa. Ya, mereka berlomba-lomba mau menonjolkan kepeduliannya kepada rakyat sehingga mendapatkan dukungan dari rakyat, sehingga mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu Presiden Republik Indonesia. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang fana, mahkota yang fana. Tetapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, hei kalian, jangan mahkota yang fana, tetapi kejarlah mahkota yang abadi. Amin. Mahkota yang abadi, bukan mahkota yang fana. Ini penting sekali Ibu Bapak. Karena pelan namun pasti, dunia itu semakin menawarkan kenikmatan, menawarkan kemudahan. Sekarang tinggal menggunakan jempol, semuanya beres. Transfer uang, pesan makanan, pesan transportasi, hanya dengan jempol. Sehingga manusia mulai malas bergerak. Ya, secara tidak sadar kita mulai dibuat menjadi terlalu nyaman dengan kemudahan. Sehingga kita tidak berani beranjak dari kenyamanan. Ingat, seperti sebuah pencobaan di mana katak ya yang dimasukkan di dalam sebuah wajan gitu ya, sebuah tempat,
lalu diisi air, lalu dinyalakan dengan kompor. Katak ini nggak tahu kalau ternyata ia sedang berada di dalam air yang panas dan mendidih, sehingga ia selalu merasa nyaman, tetapi berujung kepada kematian. Nah, kita juga seperti itu, Ibu Bapak. Kita nggak sadar, sekarang itu kita sedang dibuat nyaman. Tetapi sebenarnya kita sedang menuju kepada kematian. Kematian apa? Kematian rasa simpati, rasa belas kasih. Coba buka Matius bab 24 ayat 12. Matius bab 24 ayat 12. Silakan. Silakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Karena makin banyaknya kedurhakaan, lalu apa tadi? Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi karena begitu banyak kedurhakaan, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, karena begitu banyak rasa acuh tak acuh, cuek, tidak peka, tidak peduli, maka kasih menjadi dingin. Contohnya apa, Ibu Bapak? Ucapin selamat ulang tahun hanya copy paste. Happy birthday ya, copy paste dari atasnya. Kasih menjadi dingin. Apa sulitnya WA? Apa sulitnya ngetik? Kita terlalu nyaman. Ada yang sakit GWS ya, kita doakan. Ya kalau betul didoakan. Jangan-jangan itu cuma formalitas. Kasih menjadi dingin. Secara tidak sadar, rasa empati kita, rasa kepedulian kita, kepekaan kita semakin berkurang. Dan ini nggak boleh dibiarkan, Ibu Bapak. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Amin, Ibu Bapak. Kalau ada teman yang ulang tahun, coba kita japri, ucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Itu nggak butuh waktu 1 menit. Tetapi orang yang dijapri merasa dipedulikan. Amin, Ibu Bapak. Daripada kita copy paste. Apalagi kalau ada yang mengucapkan idem. Ya kan? Itu kan keterlaluan gitu kan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Jangan sampai kasih menjadi dingin. Ya. Maka bagaimana kita memulainya? Ibu Bapak, kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, ini suatu bacaan yang sangat sering kita dengar. Bahkan bagi Ibu Bapak yang ikut SEP dan CAP, ini menjadi motonya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi kita diminta untuk keluar, ya, mewartakan firman Tuhan. Tetapi jangan lupa Ibu Bapak, ini yang seringkali ketinggalan. Sebelum ada ayat 19 dan 20, itu ada ayat 10. Coba tolong dibacakan ayat 10-nya. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Terima kasih, Bu Vivi. Kenapa Yesus meminta mereka untuk pergi ke Galilea? Ingat Ibu Bapak, karena hampir semua murid Yesus berasal dari Galilea. Jadi Yesus mau sebelum mereka mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia, mereka mewartakan Injil ke dalam keluarga dulu.
Percuma mereka mewartakan firman luar biasa dipakai Tuhan, tetapi keluarga mereka berantakan. Percuma saya mewartakan firman Tuhan sampai Makassar, ya kan? Hari Minggu kemarin saya dari Makassar lagi, ya kan? Percuma kalau saya tidak melayani keluarga saya. Kalau saya nggak punya waktu buat mereka. Yesus nggak mau. Maka Yesus mau sebelum mereka pergi ke penjuru dunia, mereka diminta untuk pergi ke Galilea. Karena para murid berasal dari Galilea. Amin. Ini penting untuk kita pahami. Ya, sebelum pergi ke penjuru dunia, keluar sana, ayo kita melayani, bersaksi di dalam keluarga terlebih dahulu. Sehingga keluarga kita nanti juga dapat memperoleh mahkota kehidupan, mahkota yang abadi. Seperti tadi yang Rasul Paulus ingatkan. Amin ya Ibu Bapak ya. Maka kalau kita mau mengukur kesuksesan kita dalam pelayanan, indikatornya keluarga kita. Itu aja. Ya, itu aja kok. Ya, itu indikator buah dari pelayanan kita. Bagaimana kehidupan keluargaku? Ya, itu adalah parameternya. Apakah pelayanan kita menghasilkan buah atau tidak? Bukan adanya KRK, pewartaan di mana-mana, dipakai Tuhan luar biasa. Bukan itu. Itu bonus. Tetapi parameternya adalah bagaimana kehidupan keluarga kita. Ya. Nah, maka beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan Ibu Bapak, bagaimana cara kita dapat menerima mahkota kehidupan. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama adalah hidup dalam martiria. Kita tentu tahu ya, ada 5 pilar gereja Katolik ya. Ya, ada yang bocor. Gak apa-apa. Ada 5 pilar gereja Katolik, apa saja? Koinonia, diakonia, martiria, liturgia, dan kerigma. Saya ulang sekali lagi ya, 5 pilar gereja. Ya, kalau di SHDR itu sesi 6 ada 4 jari roda kehidupan Kristiani. Nah, itu sebenarnya porosnya mengacu pada 5 pilar gereja ini. Ya, koinonia itu persekutuan. Diakonia itu pelayanan. Kerigma itu pewartaan. Martiria itu kesaksian. Liturgia itu liturgi seperti doa-doa, sakramen, dan sebagainya. Itu adalah 5 pilar gereja. Ya. Nah, bagaimana caranya kita dapat menerima mahkota kehidupan? Yang pertama, kita harus hidup dalam martiria atau kesaksian iman. Apa maksudnya? Martiria diartikan sebagai keberanian mengorbankan hidup demi mempertahankan iman. Makanya kita mengenal istilah martir, yaitu dari martiria, kesaksian iman. Bagaimana umat memberi kesaksian hidup lewat sikap dan perbuatan yang didasari dan digerakkan oleh iman. Coba buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Kak Yunita.
Apa Ibu Bapak? Karena kita ini buatan siapa? Halo? Buatan siapa? Yesus. Efesus 2 ayat 10 tadi. Hah? Karena Allah. kita ini buatan Allah. Allah. Jadi Ibu Bapak dan saya itu buatan tangan Allah. Handmade by God. Yang namanya buatan tangan, handmade, itu selalu lebih mahal daripada buatan pabrik. Apalagi ini buatan tangannya Allah. Berarti kita itu tidak ternilai harganya. Lalu apa tadi? Karena kita ini ciptaan Allah, lalu apa tadi? Apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus Diciptakan dalam Kristus Yesus, terus? untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk apa, Ibu? Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Orang Katolik berarti harus menjadi orang baik. Karena itu identitas kita, Ibu Bapak. Identitas kita sebagai umat Katolik adalah kita harus melakukan pekerjaan baik. Lalu apa berikutnya tadi bunyinya? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangkan. Jadi Ibu Bapak dan saya sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Hebat nggak Tuhan kita? Jadi seperti HP ini dipersiapkan untuk menjadi alat komunikasi. Nah, kalau HP ini dijadikan ulekan, kira-kira sayang nggak Ibu Bapak? Ya kan? Kira-kira gimana? HP ini dijadikan ulekan untuk ngulek cabai. Sayang nggak HP-nya? Sayang kan? Karena tidak semestinya. Tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Sama seperti kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sangat disayangkan. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Amin ya Ibu Bapak ya. Tadi di awal saya ngobrol dengan Bu Oli. Ya, hari ini saya ke Bandung tadi pagi mau jenguk adik saya. Ternyata dalam perjalanan ke Bandung, di mobil itu anak saya muntah-muntah. Lalu akhirnya sampai di Bandung, saya langsung ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter anak. Dan saya sangat kaget Ibu Bapak, sungguh sangat kaget. Karena ternyata dokter anak ini sangat baik. Sikapnya sangat baik, tutur katanya sangat baik. Bahkan terakhir dia bilang, kalau ada apa-apa tolong WA saya. Lalu saya bilang, Dok, tapi kami dari Jakarta. Oh, Jakartanya mana? Jakarta Barat, dokter. Oke, saya tuliskan beberapa teman saya dokter anak di Jakarta Barat ya. Mereka dokter-dokter yang hebat. Coba bayangkan Ibu Bapak. Selama saya di Jakarta Ibu Bapak, saya tidak pernah mendapatkan dokter anak seperti beliau. Yang proaktif, yang benar-benar sangat concern dengan pasiennya. Saya berpikir, apakah beliau adalah orang Katolik? Paham ya Ibu Bapak ya? Jelas ya? Jadi, kalau ada orang yang ngobrol dengan kita, konsultasi dengan kita, buat mereka kagum bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. Bahwa kita adalah anak Allah yang sungguh mencintainya. Lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Jangan sebaliknya.
Rosario dipakai besar-besar salibnya, ya kan? Tapi suka tawuran. Nah, ya, jangan ya. Atau kita pakai kalung salib, tapi pada saat di restoran, makanan nggak datang-datang, langsung bentak-bentak karyawan restoran. Mana nih punya saya? Kok belum tiba-tiba? Saya udah menunggu sangat lama. Nah, ya, berarti kita tidak mencapai tujuan kita diciptakan. Ya, ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah melakukan pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka ada sebuah quote dari Santo Camillus de Lelis. Sangat baik untuk kita renungkan. Berpikirlah dengan baik, berbicaralah dengan baik, lakukanlah dengan baik. Ketiga hal ini melalui belas kasihan Tuhan akan membuat manusia masuk surga. Nah, ya, kita diingatkan untuk berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, dan melakukan dengan baik. Maka dengan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke ya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita menerima mahkota kehidupan? Berani berproses, ya, berani berproses. Meninggalkan kenyamanan, belajar untuk rendah hati, sabar terhadap penderitaan. Karena waktu saya terbatas, mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak bacakan ayat 2 Korintusnya ya. Silakan Ibu Bapak catat ya, nanti tolong dibuka saja. Itu saling berkaitan. Jadi 2 Korintus 7 ayat 4 itu merupakan reaksi dari Paulus terhadap penderitaan. Sedangkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17 itu adalah tipsnya. Kalau enggak kita baca aja boleh ya. Karena sayang nih kalau enggak dibaca. Waktu saya berapa lama lagi? Selama-lamanya. Jangan. Silakan. 2 Korintus 7 ayat 4. Nanti tolong di-remind ya. Takut nanti kelewatan. Soalnya di sana lebih 1 jam daripada di Bandung. 2 Korintus 7 ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Amin. Bayangkan Ibu Bapak, dikatakan demikian. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur. Dalam penderitaan, Rasul Paulus sangat terhibur. Ini kan gak masuk akal. Dalam penderitaan kok terhibur. Ya kan? Dan sukacitaku melimpah-limpah. Kalau ada lagu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah itu masih belum melimpah-limpah. Hanya penuh. Kalau melimpah-limpah, lebih daripada penuh. Nah, Rasul Paulus itu pada saat mengalami penderitaan, sukacitanya melimpah-limpah. Rahasianya apa? Rahasianya ternyata ada di 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Ini tipsnya Ibu Bapak. Jadi kalau kita sedang menderita, coba ikuti caranya Rasul Paulus. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Terima kasih Ibu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Sebab itu kami tidak tawar hati katanya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot. Manusia lahiriah pendapatan karena COVID
merosot tajam. Usaha banyak yang tutup. Ya, di PHK atau dirumahkan, gaji dipotong. Manusia lahiriah semakin merosot. Tetapi apa? Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini penting Ibu Bapak. Manusia batinianya selalu diperbaharui. Dengan kita rajin ekaristi, dengan kita hidup dalam sakramen, dengan kita aktif pelayanan, hadir dalam persekutuan doa, mencatat firman, menghidupi firman, maka kita senantiasa memperbaharui manusia rohani. Sehingga dalam penderitaan mampu melihat rencana Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Fokusnya pada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ya, maka Santa Tresia Lisieux mengatakan hal yang sangat indah. Jangan pernah lewatkan satu kesempatan pun untuk melakukan pengorbanan kecil. Hanya dengan wajah yang tersenyum, dengan kata-kata yang ramah, selalu melakukan hal-hal baik yang terkecil sekalipun, dan melakukan semuanya demi cinta. Jadi mulai dengan hal-hal sederhana. Coba kasih senyumnya, open kameranya, coba lihat wajahnya udah tersenyum atau belum. Ya, kalau belum tersenyum, coba kasih senyuman. Nah, ya, itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Sehingga orang yang melihat kita, meskipun kita sedang punya banyak masalah, tetap merasa cinta yang keluar dari diri kita. Amin. Berkat yang keluar dari diri kita. Ya, sehingga orang akan melihat, wah, Bu Vivi ini orangnya penuh dengan cinta. Happy terus bawaannya. Padahal hidupnya penuh dengan masalah. Tapi selalu ramah, selalu senyum. Nah, orang melihat hal-hal yang baik. Meskipun kita sedang dalam penderitaan. Coba buka Ibu Bapak. Kejadian 4 ayat 7. Nah, sekarang yang terakhir, poin yang ketiga. Ya, Kejadian 4 ayat 7. Silakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Dikatakan dengan sangat baik ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau ibu bapak mukanya sedang tidak berseri, wah jangan-jangan hari ini belum berbuat baik. Ya kan? Barusan kita dengar, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi muka kita itu akan selalu tersenyum karena kita setiap hari berbuat baik. Amin. Coba kasih senyuman lagi. Nah, kan enak ya dilihat ya. Daripada kayak pepaya Bangkok jam 8:20. Ya kan? Bawaannya bete, bawaannya marah, kesal dan sebagainya. Tentu itu bukan hal yang Tuhan inginkan. Ya, tidak memberkati. Nah, yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menerima mahkota kehidupan adalah mengikuti jalan yang Yesus ambil. Nah, Ibu Bapak, ini terakhir ya. Nanti
setelah ini quote-quote dari beberapa orang kudus. Perhatikan, jalan yang Yesus ambil berbeda dengan yang dunia tawarkan. Jika dunia menawarkan jalan naik, misalkan nih, karir harus naik. Betul ya? Jabatan harus naik. Pendapatan harus naik. Berat badan? Jangan. Ya, jadi semuanya harus naik. Dunia menawarkan hal-hal demikian. Ya nggak salah sih, tetapi akan menjadi salah kalau lupa untuk turun. Nah, maka Yesus mengajarkan jalan turun. Perhatikan ini. Namun Yesus memberikan teladan bagaimana ia jalan turun dari atas ke bawah. Ia turun dari langit ke dunia. Betul nggak? Ya, lalu dari dunia dia turun ke kubur. Lalu dari kubur dia turun ke dunia orang mati. Tadi ya pangkuan Abraham. Jadi Yesus itu jalannya turun. Nah, maka seperti air yang selalu memberikan kehidupan, selalu mencari tempat yang paling rendah. Contohnya apa? Dalam pelayanan, saat orang-orang mau tampil di depan, ya tidak mau jadi tim perlengkapan, maka kita menawarkan diri untuk menjadi tim perlengkapan, mempersiapkan ruangan, mempersiapkan kursi. Ya, saat orang-orang tidak mau menjadi host, kita menawarkan diri untuk menjadi host. Saat orang-orang tidak mau menjadi pagar doa, kita menawarkan diri untuk menjadi pagar doa. Jadi apa yang orang-orang tidak mau lakukan, kita lakukan. Itulah jalan yang Yesus ambil. Karena tidak mau orang-orang menderita, Yesuslah yang menderita. Nah, ya. Jadi kita mengambil yang tersulit di mana orang-orang tidak mau melakukannya. Ya. Maka ada istilah kenosis dan pleroma, Ibu Bapak. Ya. Kenosis itu artinya mengosongkan, pleroma itu artinya mengisi. Ya, silakan buka Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 11. Satu orang volunteer tolong bacakan. Filipi 2 ayat 7 sampai 11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Perhatikan Ibu Bapak. Inilah jalan pengosongan diri, kenosis. Saat Yesus mengosongkan diri menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib, dan saat itulah Allah meninggikannya. Artinya apa? Pada saat kita mau menerima mahkota kehidupan, maka jalan yang harus kita ambil adalah jalan pengosongan diri. Karena pada saat kita berada di tempat yang paling rendah, tidak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Karena sudah berada di tempat yang paling rendah. Satu-satunya jalan adalah kita bangkit naik ke atas. Dan saat itulah
Allah akan mengulurkan tangannya dan mengisi hidup kita dengan mahkota kehidupan. Maka ada kenosis dan pleroma. Saya tulis di sana Ibu Bapak. Karena Yesus mengosongkan dirinya sendiri, ia ditinggikan. Karena ada Kalvari, maka ada pencurahan Roh Kudus. Ibu Bapak ingat, tadi Pak Tony mulai dengan kita sudah mengalami Pentakosta hari Minggu yang lalu. Sebelum ada Pentakosta, itu ada kematian Yesus di puncak Kalvari. Kalau tidak ada Kalvari, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Betul enggak? Maka ini satu kesatuan. Kalau kita mau dicurahkan Roh Kudus, harus berani mati bersama dengan Yesus di Kalvari. Enggak bisa kita hanya mau menerima berkat-Nya, tapi tidak mau ikut menderita bersama dengan Yesus. Ya kan? Ibaratnya kita mau kaya raya, tapi nggak mau kerja. Nggak mungkin. Maka penting untuk kita pahami bahwa karena ada Kalvari, maka ada pencurahan Roh Kudus. Wadah yang terisi penuh dengan lada tidak dapat diisi dengan garam. Seorang murid yang penuh dengan keinginan-keinginan pribadinya tidak dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba baca Filipi 2 ayat 20 dan 21. Filipi 2 ayat 20 sampai 21. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Terima kasih Ibu. Sebab apa? Semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Layanan tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita. Ya kan? Karena kepentingannya tidak terakomodir, pendapatnya tidak didengar, akhirnya merasa tidak dihargai, mundur dari pelayanan. Beberapa orang pelayanan petasan, pergi tanpa alasan. Wah, ya kan? Akhirnya tidak lagi mau datang, ikut persekutuan doa melayani. Kenapa? Karena banyak ambisi pribadi. Kalau orang yang nggak punya kepentingan, nggak punya ambisi pribadi dalam pelayanan, nggak akan terpengaruh dengan orang lain. Karena fokusnya satu, kepentingan Tuhan. Maka kita yang dipenuhi dengan ambisi pribadi, tidak akan benar-benar memiliki kekuatan Roh Kudus. Wadah yang sudah terisi penuh dengan lada tidak mungkin dapat diisi dengan garam. Satu-satunya cara apa? Buang ladanya, bersihkan wadahnya, lalu baru tuang garamnya. Jadi singkirkan ambisi-ambisi pribadi kita. Singkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Motivasi-motivasi yang tidak sehat. Ambisi-ambisi yang tidak sehat. Singkirkan semuanya. Minta Tuhan murnikan dan isi dengan cintanya. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Terakhir, maka Santo Yohanes dari Salib mengatakan Tuhan mengukur kesempurnaan kita bukan dari banyaknya atau hebatnya perbuatan kita, namun dari cara kita melakukannya. Amin Ibu Bapak. Jadi nggak usah pusingkan. Pelayanan kita itu hebat, viewersnya di YouTube sedikit atau banyak, ya. Lalu kita merasa percumalah, soalnya nggak ada yang nonton, cuma 1-2 orang. Hey, ya 1-2 orang kalau mereka merasa diberkati, seperti seorang gembala yang mencari 1 ekor dombanya yang hilang. Amin. Jadi jangan melihat kuantiti. Hanya Tuhan yang dapat melihat hati. Jadi bukan hebatnya, bukan banyaknya, tapi bagaimana caranya kita melakukannya. Itu yang Tuhan lihat. Ya, sebagai penutup, Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, dengan apa saya hidup, itulah yang saya berikan. Kalau hidup kita penuh dengan kesombongan,
ambisi pribadi, amarah, dendam, iri hati, maka itulah yang juga akan kita berikan kepada orang lain. Suka ngomongin orang di belakang, suka nyinyir, suka ngejulit, suka ngegibah, suka ngegosip. Karena hidupnya penuh dengan itu semua. Tapi kalau orangnya hidup penuh dengan cinta Tuhan, maka yang diberikan adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan belas kasih. Jadi ini salah satu moto hidup saya, Ibu Bapak. Dengan apa saya hidup, itulah yang saya berikan. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf untuk segala keterbatasannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.